billahi ta'ala wa yatafaddal mashkura. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Ar-Rahmanur Rahim. Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan kita dengan nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat Islam. Nikmat yang tidak akan bisa digantikan dengan apapun yang ada di muka bumi. Nikmat yang lebih berharga dari segala apa yang ada, bahkan melebihi dari nikmat kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Karena nikmat apapun yang ada di muka bumi, jika diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, diambil, mungkin diganti dengan yang lebih baik, tapi tidak dengan nikmat Islam. Jika nikmat Islam dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah, tidak ada yang lebih baik bagi seseorang, dan yang ada adalah kebinasaan dan malapetaka. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara sunnah tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau mengkhususkan nasihat, mau'izah dan peringatan khusus untuk para akhwat, untuk para wanita. Sebagaimana hal ini disebutkan di dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menyebutkan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shalla, thumma khataba, thumma ata an-nisaa fa wa'adhahunna wa dzakarahunna wa amarahunna bis sadaqah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau keluar melaksanakan salat, kemudian beliau berkhutbah. Setelah itu beliau mendatangi wanita, menasihati mereka, memperingatkan mereka, dan memerintahkan kepada mereka untuk bersedekah. Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika menjelaskan tentang hadis ini, beliau menyampaikan bahwa di dalam hadis ini mengandung beberapa faedah, yang diantaranya adalah istihbabu wa'dhin nisa wa ta'limuhunna ahkamal Islam wa tadhkiruhunna bima yajibu alaihin. Kata beliau, di antara faedah dari hadis ini adalah disunnahkannya memberikan nasihat khusus untuk para wanita, mengajarkan kepada mereka hukum-hukum tentang Islam, dan memperingatkan mereka apa yang wajib bagi mereka. Maka akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, untuk inilah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Baitullah ini. Semoga majlis ini diberi kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita berusaha harus dengan niat yang ikhlas. Kita perbaiki niat kita di dalam menghadiri majelis ilmu lillah, adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ingin lebih mengenalnya, lebih ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal syariatnya, mengenal Rasulnya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tujuan kita adalah untuk mengangkat kebodohan dari diri kita. Kemudian dengan itu kita insya Allah akan menularkan kebaikan ini untuk saudara-saudara kita yang lainnya, dengan berusaha untuk menghilangkan kebodohan dari saudara kita yang lainnya. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kehidupan Anda semuanya dengan ilmu dan iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Anda semuanya waktu untuk ketaatan dan berbuat ihsan, memperbaiki diri Anda dengan menutup aurat dan menjaga kehormatan diri karena Allah Subhanahu wa taala. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, harus anti sadari bahwa nikmat yang Allah berikan kepada anti semuanya ini berupa nikmat Islam adalah nikmat terbesar, nikmat yang sangat agung dan mulia. Agama yang Allah pilihkan untuk kita, dinul Islam, yang merupakan satu-satunya agama yang Allah ridhai, Allah anugerahkan dan hadiahkan kepada kita. Innad dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah hanyalah Islam. Sebagaimana Allah firmankan di surat Ali Imran ayat 19. Di ayat ke-85 dari surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin."
Dan barang siapa yang mencari agama di luar Islam, barakallahu fiik, jazakumullah khairan. Barang siapa mencari agama di luar Islam, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala darinya, dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Nikmat agama ini adalah nikmat yang terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita. Cukuplah pelajaran bagi kita melihat bagaimana para nabi dengan segala kemuliaan yang ada pada diri mereka, tidak semua orang-orang yang mereka cintai mendapatkan nikmat ini. Kita membaca di dalam Al-Quran bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihi salam, beliau sedemikian rupa berupaya agar ayahnya beriman kepadanya, namun Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah Islam ini kepada ayah Ibrahim, sehingga ayah itu mati dalam keadaan kafir. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan nanti pada yaumul qiyamah Ibrahim alaihi salam bertemu dengan ayahnya Azar, dan Ibrahim melihat wajah ayahnya ini tertutup dengan aspal, tertutup dengan tir, ya, dengan tir aspal yang panas. Kemudian Ibrahim berkata, "Ya abati, alam aqul lak alla ta'sini?" Wahai ayahku, bukankah telah aku sampaikan kepadamu dahulu, jangan kamu menentangku, kata Ibrahim alaihissalam. Maka kemudian sang ayah mengatakan kepada Ibrahim, "Ya Ibrahim, al-yawma la asiyak." Hari ini aku tidak akan menentangmu. Subhanallah. Kemudian Ibrahim menghadap kepada Allah. "Ya Rabb, alasta wa'adtani alla tukhzini yawma yub'atsun?" Wahai Tuhanku, bukankah engkau telah berjanji kepada aku bahwa engkau tidak akan menghinakanku di hari manusia dibangkitkan? Allah menjawab, "Bala, aku tidak akan menghinakanmu wahai Ibrahim, engkau kekasihku, engkau Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala." Ayyu khizyin akhza min abil abad. Ya Allah, kehinaan apakah yang lebih hina ketimbang aku dijauhkan dari ayahku yang aku cintai? Subhanallah. Kehinaan apa yang lebih dari itu ya Allah, ya Rabb? Allah berfirman, "Ya Ibrahim, inni haramtul jannata 'alal kafirin." Wahai Ibrahim, aku haramkan surga bagi orang-orang kafir. Ayah Ibrahim, sedangkan dia Khalilullah, kekasih Allah, minta syafaat untuk ayah kandungnya, tidak mendapatkannya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahibu syafaatil uzma, yang memiliki syafaat terbesar, yang dinanti syafaatnya bukan hanya oleh umatnya, tapi seluruh umat manusia, dari Adam alaihissalam sampai manusia terakhir, menunggu syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam nanti pada yaumul mahsyar. Beliau mentalqin pamannya Abu Talib, "Ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhaju bika biha indallah." Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, kalimat yang dengannya aku akan membelamu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun pamannya tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Paman yang seumur hidupnya sejak Nabi SAW menjadi Nabi, membela Rasulullah SAW, menjadi tameng hidup beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun hidayah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan di tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan di tangan Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Ketika pamannya meninggal tanpa mengucapkan la ilaha illallah, Nabi SAW mengatakan, "Aku akan memintakan ampun untukmu wahai pamanku, selama Allah tidak melarangku." Sampai Allah turunkan larangan terhadap Rasulullah SAW untuk memintakan ampun untuk pamannya. Dan Allah berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau cintai, namun Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Bukan karena kedekatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seseorang berhak mendapatkan hidayah. Dan kita anti semuanya. Apa hubungan kita dengan Khalilullah Ibrahim? Apa hubungan kita dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Anugerah, bagaimana kita mensyukuri nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita.
Bagaimana kita mensyukurinya? Orang-orang yang dekat dengan orang-orang hebat ini tidak mendapatkan hidayah. Kita yang bukan siapa-siapanya, bukan siapa-siapa bagi hubungan darah dengan para nabi ini, kita mendapatkan hidayah. Al-yaum akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian nikmatku, aku sempurnakan atas kalian agamamu, dan aku ridha Islam sebagai agama. Subhanallah, nikmat ini adalah nikmat terbesar yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memperbaiki akidah kita, memperbaiki akhlak kita, memperbaiki kehidupan dunia dan akhirat kita. Yang dengan din ini, dengan agama ini, semakin indahlah kehidupan dunia, lahir dan batin seseorang. Dan dengan agama ini seseorang selamat dari segala kerendahan dan kehinaan, dari segala penyimpangan dan kesesatan. Agama yang penuh berkah ini, agama yang besar ini adalah pohon yang terus mengeluarkan buah-buahnya yang terbaik, yang bermanfaat bagi mereka-mereka yang berpegang dengannya di dunia dan akhirat. Maka akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah layak bagi kita selalu, bagi anda semuanya, untuk selalu mengingat besarnya nikmat Islam ini. Dan sudah cukup bukti dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena besarnya nikmat Islam ini, kita diajarkan untuk mensyukuri nikmat ini pagi dan sore. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita zikir pagi, asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Tiap pagi, tiap sore kita mengikrarkan kalimat syukur atas Islam yang Allah anugerahkan kepada kita. Maka kita harus dengan penuh lapang dada menerima semua tuntunan yang Allah Subhanahu wa taala tuntunkan untuk kita, terutama untuk anda wahai wanita muslimah, yang dengan ini akan meluruskan kehidupan anda dan dengannya akan mengantarkan anda kepada ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di antara kiat agar anda menjadi wanita salihah, harapan umat dan keluarga, yang harus anda yakini, pahami dan yakini bahwa hukum yang terbaik, yang paling sempurna, yang paling indah adalah hukumnya Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta langit dan bumi dan semua isinya. Yakini itu. Tidak ada hukum yang lebih baik dari hukum Allah. Allah berfirman di surat Al-Maidah ayat 50. "Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun." Dan siapakah hukumnya yang lebih baik ketimbang hukumnya Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang yakin? Bagi mereka yang yakin akan Allah Subhanahu wa taala, mereka sangat yakin bahwa tidak ada hukum yang lebih baik melebihi hukum Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah berfirman, "Alaihissallahu bi ahkamil hakimin." Di dalam surat Wat-Tini waz-Zaitun, "Alaihissallahu bi ahkamil hakimin." Bukankah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha bijak dari segala yang bijak? Maka harus anda sebagai wanita muslimah penuh dengan keyakinan, tidak ada keraguan di dalam hati, menerima semua hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Yakini bahwa semua hukum Allah adalah yang terbaik dan memberikan kebaikan. Juga yang kedua, selalu ingat di dalam diri anda bahwa kebahagiaanmu, kemuliaanmu adalah seberapa anda terikat dengan agama ini,
seberapa Anda taat kepada Allah Subhanahu wa taala, seberapa Anda terikat dengan aturan-aturan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, seberapa kebahagiaan yang ingin Anda peroleh, seberapa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin manusia itu bahagia dengan jauh dari Allah. Tidak akan mungkin bahagia. Kebahagiaan itu Allah yang menciptakannya. Kebahagiaan itu Allah yang memberikannya. Bukankah Allah yang berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alam nashrah laka sadrak." Bukankah kami telah lapangkan dadamu wahai Muhammad? Allah yang melapangkan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap manusia yang mencari kebahagiaan di luar jalannya Allah Subhanahu wa taala, mungkin dia akan mendapatkan sebagian dari kebahagiaan itu, kebahagiaan yang semu. Kebahagiaan yang dia kejar dengan misalnya mengumpulkan harta, mengumpulkan ketenaran dan popularitas, jalan-jalan untuk healing katanya. Tapi apakah setelah pulang dari healing berhadapan lagi dengan segala masalah itu akan hilang? Belum tentu, dan bahkan bisa jadi malah lebih besar dari yang sebelumnya. Namun tidak bagi mereka-mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sangat beruntung orang-orang yang terus mensucikan jiwanya, dan sangat rugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Orang yang mensucikan jiwanya dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mensucikan jiwanya dengan mengenalnya, mendekat kepadanya. Hati yang ada pada diri kita ini diciptakan oleh Allah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, untuk tunduk dan taat kepada Allah. Itu tujuannya hati diciptakan. Kalau hati ini diisi dengan yang lain, maka hati ini tidak akan merasakan ketenangannya, tidak akan mendapatkan ketentramannya ketika dipenuhi dengan yang lain. Namun ketika yang lain ini dikosongkan, diisi dengan Allah Subhanahu wa taala, disitulah kebahagiaan seorang hamba. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 31, tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kalian menjauhi segala dosa-dosa besar yang kalian dilarang untuk melakukannya, maka kami akan tutupi segala kesalahan-kesalahan kalian, dan kalian akan kami masukkan ke dalam tempat yang mulia, tempat masuk yang mulia, kemuliaan yang Allah janjikan. Dan juga poin yang ketiga yang harus anti sadari wahai ukhti muslimah, bahwa di dalam kehidupan dunia ini Anda memiliki musuh-musuh yang banyak, yang berusaha untuk merobek kehormatan yang ada pada diri Anda, untuk melemparkan Anda dari tempat kemuliaan yang telah Allah Subhanahu wa taala muliakan kalian wahai muslimah, ke tempat yang rendah dan hina. Mereka beragam cara mereka lakukan, beragam makar mereka perbuat, yang mereka upayakan untuk membuat seorang muslimah kehilangan martabat dan kemuliaannya. Musuh-musuh ini adalah iblis dan seluruh bala tentaranya, yang mereka ini adalah musuh agama, musuh Allah Subhanahu wa taala, dan musuh kaum mukminin. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada Anda semuanya, kepada kita, di dalam surat Fatir ayat 6. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kalian. Fattakhidhuhu aduwwa. Maka jadikanlah dia sebagai musuh. Allah tekankan pertama,
Allah kenalkan di antara bentuk rahmat dan kasih sayangnya Allah kepada kita. Allah beritahukan kepada kita bahwa kita hidup ini adalah ujian dan cobaan. Di antara ujian dan cobaan hidup yang kita jalani di kehidupan dunia ini adalah adanya musuh-musuh. Yang musuh-musuh ini innahu huwa yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Bahwa musuh-musuh kalian ini mereka melihat kalian, dia dan bala tentaranya melihat kalian dari sisi yang kalian tidak bisa melihat mereka. Syaitan ini melihat kita yang kita tidak melihatnya. Bahkan dia mengalir dalam peredaran darah kita. Inna syaitana yajri fi bani Adam majrad dam. Mereka mengalir melalui peredaran darah kita. Mereka menongkrong melihat ke dalam hati kita. Kapan hati ini lalai, dia akan masuk. Dia terus menebarkan kabutnya, asapnya, untuk membuat kita ini kabur dan tidak jelas melihat kebenaran dan kebatilan. Terus seperti itu syaitan. Allah ingatkan bahwa syaitan ini musuh kalian. Fattakhidhuhu aduwwa. Maka jadikan dia sebagai musuh. Mestinya kita bertanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menegaskan fattakhidhuhu aduwwa? Maka jadikan dia sebagai musuh. Karena banyak manusia yang tahu dan sadar bahwa syaitan adalah musuhnya, tapi dia berteman dengan syaitan. Taat kepada syaitan. Ajakannya syaitan didengarkan. Bisikan syaitan ini yang menyesatkan dirinya, yang mengajak dia keluar dari jalur siratal mustaqim, yang membuat dia jauh dari rahmat Allah, dia dengarkan. Ajakan Allah yang menyelamatkan dia, yang membahagiakan dia secara hakiki, bahagia dunia akhirat, dia tepis dan dia tidak dengarkan. Maka Allah ingatkan, fattakhidhuhu aduwwa. Jadikan syaitan itu sebagai musuhmu. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Ditegaskan lagi oleh Allah, sesungguhnya dia bakal ngajak teman-temannya untuk menjadi penghuni neraka yang menyala. Tidak ada untungnya berteman dengan syaitan. Di dunia berteman dengannya menyesatkan kita dari jalan Allah. Di akhirat akan menempatkan kita ke dalam neraka, wal'iyadzu billah. Maka anti wahai muslimah, waspada. Harus waspada terhadap segala makar-makar syaitan. Di antara misi terbesarnya adalah bagaimana Anda terlepas dari agama ini. Terlepas dari aturan-aturannya. Yang menyebabkan Anda kehilangan kehormatan dan harga diri Anda sebagai muslimah. Maka hilanglah kesempatan, kemuliaan dan kebahagiaan dunia dan akhirat yang Allah janjikan. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Imani dengan penuh keimanan yang kuat dan kokoh bahwa taufik, kebaikan, keistiqomahan, bisa melakukan kebaikan dan kemuliaan itu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang di tangan Allah lah segala kendali langit dan bumi. Siapa yang Allah muliakan, dialah orang yang mulia. Siapa yang Allah hinakan, dialah orang yang hina. Allah berfirman di surat Al-Hajj ayat 18, "Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim, innallaha yaf'alu ma yasha." Dan barang siapa yang dihinakan oleh Allah, maka tidak akan ada yang memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Surat Al-Hajj ayat 18. Jika kita menyadari, jika Anda menyadari bahwa kemuliaan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah. Selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah. Selalu meminta kepada Allah taufik dan ketetapan di atas agama ini. Agar Allah menyelamatkan Anda dari segala fitnah-fitnah. Menyelamatkan Anda, memperbaiki agama kita. Melindungi kita dari segala keburukan.
melindungi kita, menjauhkan kita dari tempat-tempat dan sumber-sumber fitnah yang akan merusak agama kita. Dengan tulus mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang di antara doa yang pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan doa yang jami', mani', doa yang mengumpulkan segala kebaikan dunia dan akhirat, sebagaimana dalam Sahih Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah agamaku ya Allah, karena itu yang menjaga semua urusanku. Minta kepada Allah diperbaiki agama kita, diperbaiki ilmu agama kita, diperbaiki niat-niat kita di dalam menjalankan agama, diperbaiki setiap amal ibadah kita. Kita minta aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, perbaiki agamaku ya Allah, yang itu menjaga semua urusanku. Dan perbaikilah duniaku ya Allah, karena di dunia ini aku hidup. Kita minta kepada Allah agar dunia kita diperbaiki. Jika kita merasa masalah kita adalah kurangnya nafkah, doa ini adalah jawabannya. Jika kita merasa bahwa kesehatan masalahnya, doa ini adalah jawabannya. Apapun urusan dunia yang menjadi tempat kita tinggal saat ini, kita minta kepada Allah, wa aslih li dunyaya, perbaiki duniaku ya Allah, karena di sini aku hidup. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, perbaikilah akhiratku ya Allah, karena ke sana nanti aku akan kembali. Subhanallah, siapa yang tahu di antara kita ini di mana kita nanti akan ditempatkan, sedangkan takdir sudah tercatat. Ma minkum illa waqad kutiba maq'aduhu amin ahlil jannati amin ahlin nar. Dalam salah satu hadisnya yang sahih, Nabi SAW bersabda, setiap kalian semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat bakal tinggalnya, apakah dia calon penghuni surga atau penghuni neraka. Kita tidak pernah tahu di mana Allah akan menempatkan kita. Namun kita meminta kepada Allah, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, perbaiki ya Allah akhiratku ya Allah, karena ke sana nanti aku akan kembali. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, jadikan ya Allah kehidupanku ini, masa aku hidup adalah kesempatanku untuk menambah setiap kebaikan. Jadi kita meminta kepada Allah, Anda meminta kepada Allah agar kesempatan hidup ini adalah kesempatan untuk menambah kebaikan. Kesempatan menambah ilmu, menambah amal, menambah syukur, menambah sabar, menambah taubat dan istighfar dari segala kesalahan dan dosa. Seorang mukmin tidak pernah putus asa menghadapi hidup. Seorang mukmin selalu optimis menghadapi hidup, karena dia yakin takdir yang Allah takdirkan untuk dirinya adalah yang terbaik. Jika seseorang dengan segala ujian-ujian yang dihadapinya membuat dia putus asa menjalani kehidupan sampai dia lebih baik ingin mati saja, namun dia sadar saat ini Allah membiarkan dia hidup, yakini bahwa dibiarkan hidup oleh Allah adalah kebaikan untuknya. Ada kesempatan baik untuk dia bertambah baik, bertaubat dari dosa dan kesalahan, mensyukuri nikmatnya, sabar terhadap ujian-ujiannya. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr, dan jadikan ya Allah kematianku adalah istirahatku dari segala keburukan. Subhanallah, hidup ini
memang sengaja dibuat oleh Allah penuh dengan kekeruhan. Dibuat keruh oleh Allah. Bahagianya tidak murni, tidak jernih. Ketawanya dicampur dengan tangisan. Bagaimana seseorang itu mulia di sisi Allah? Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yang paling bertakwa. Afwan akhi. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah. Subhanallah. Ini mengajarkan kepada kita bahwa kemuliaan di mata manusia semu. Tidak ada nilainya. Manusia ini melihat apa yang tidak terlihat, memuji yang tidak layak dipuji, mencela yang tidak layak dicela. Berapa banyak orang-orang baik dicemooh, dicela dan dihina. Berapa banyak orang-orang hina dimuliakan. Hadza dunia. Ini dunia. Manusia banyak tertipu dengan segala apa yang mereka lihat. Namun kemuliaan yang sejati adalah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cari kemuliaan di sisi Allah. Nabi SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah, man akramun nas?" Siapakah manusia yang paling mulia? Nabi SAW bersabda, "Akramuhum atqahum." Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa. Orang yang mencari kemuliaan di luar jalur takwa. Silahkan. Afwan Ustaz ya, barakallahu fikum Ustaz. Izin menyampaikan maklumat, khawatir mobil B1535 UMR Silver Ayla itu pintunya nggak dikunci ya. Bagi yang merasa memiliki mobil Ayla Silver B1535 UMR pintunya tidak dikunci ya. Sekali lagi, yang memiliki mobil Silver Ayla B1535 UMR pintunya tidak dikunci. Mungkin khawatirkan ada barang yang berharga di dalamnya, jadi bagi yang merasa memiliki silahkan dikunci. Yang memiliki atau merasa memiliki? Yang memiliki. Banyak yang merasa memiliki. Jazakallahu khairan. Kemuliaan di sisi Allah. Ketika seseorang fokusnya mengharapkan kemuliaan di sisi Allah, maka tidak akan menjadi seorang yang baperan, gampang besar kepala ketika dipuji, gampang kecil hati dan kecewa ketika dicela dan dihina. Karena yang mereka cari bukan kemuliaan di mata manusia, Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang pernah berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, inna madhi zainun wa dhammi syainun." Wahai Muhammad, pujianku ini luar biasa. Aku memuji orang sampai mengangkatnya dengan luar biasa. Wa dhammi syainun, cemoohan dan hilaanku wahai Muhammad sangat merendahkan. Tapi dia salah orang, dia bicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi SAW mendengarkan ucapan orang ini, beliau mengatakan, "Dzalikallah." Yang bisa begitu cuma Allah saja. Yang pujiannya memuliakan dan celaannya mencemoohkan, merendahkan, hanya Allah saja, tidak ada yang lain. Ini hatinya seorang mukmin. Tidak gampang baper karena dipuji atau dicela. Besar kepala karena pujian yang banyak, atau kecil hati sedih, mengurung diri karena banyak yang mencemooh dan mencela. Lah. Karena yang dicari adalah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah janjikan bagi orang-orang yang Allah muliakan. Sebagaimana Allah janjikan di dalam surat Al-Ma'arij ayat 35, "Ulaika fi jannatim mukramun." Ulaika fi jannatim mukramun. Surat Al-Ma'arij ayat 35. Mereka ini semua
Mereka itulah orang-orang yang dimuliakan di dalam surga-surga. Kemuliaan di sisi Allah. Kemudian yang keenam, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yakini bahwa hukum Allah terkait wanita sama dengan hukum Allah yang lainnya dalam urusan agama. Hukum Allah terkait wanita adalah hukum yang sama dengan hukum syariat yang lainnya, yaitu hukum yang benar, hukum yang adil, hukum yang sempurna, dan tidak ada cacat di dalamnya, tidak ada kezaliman di dalamnya. Tidak ada cacat, tidak ada kezaliman di dalam ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Hukum ini turun dari ahkamul hakimin, zat yang maha bijaksana, yang turunnya dari Rabbul Alamin, dari Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana di dalam segala pengaturannya, yang maha tahu dan maha melihat dan maha mendengar, maha tahu akan apa yang menjadi sebab-sebab kebahagiaan hambanya, kesuksesan mereka dan baiknya kehidupan mereka dunia dan akhiratnya. Maka merupakan dosa besar dan kejahatan serta kehinaan ketika ada di antara muslim atau muslimah yang menganggap bahwa ada di antara hukum yang Allah Allah wajibkan atau Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya, mereka beranggapan ada di antara hukum-hukum itu yang mengandung kezaliman. Ini termasuk dosa besar, kejahatan, kezaliman terhadap diri sendiri. Ketika mereka mengatakan ada di antara hukum Allah yang diskriminatif dan tidak adil terhadap wanita. Dan itu bentuk dia tidak memuliakan dan menghormati Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan di dalam surat Nuh ayat 13, "Malakum la tarjuna lillahi waqara." Kenapa kalian tidak mengharapkan untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kalian tidak menyikapi Allah dengan semestinya yang seharusnya kalian mengagungkan dan memuliakannya? Yang di antara konsekuensi mengagungkan dan memuliakan Allah adalah mengikuti perintahnya, menerima dengan penuh pasrah dan patuh terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang meyakini bahwa ada di antara hukum yang Allah tetapkan bagi seorang muslimah mengandung kezaliman, ketidakadilan, maka dia telah meyakini ketidakmuliaan Allah Subhanahu wa taala dan tidak kesempurnaan kemahabijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat jauh dari keselamatan dan kemuliaan. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dengan dasar-dasar yang disampaikan ini, akhwati fillah, dasar-dasar yang harus anti fahami, anti yakini, yang dengan itu akan semakin melembutkan hati anti untuk menerima ridhanya Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala, untuk menerima segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala dengan lapang dada. Yakini bahwa setiap perintah Allah pasti mengandung kemaslahatan untuk diri seorang hamba. Setiap perintah Allah pasti mengandung maslahat. Baik maslahat itu diketahui oleh kita atau kita tidak mengetahuinya. Dan yakini bahwa setiap larangan Allah Subhanahu wa taala jika dilanggar pasti berakibat buruk bagi seseorang. Baik akibat buruk itu diketahui oleh dia atau dia tidak mengetahuinya. Yakini dengan sepenuh keyakinan, Maka akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah,
semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk muslimah. Dari hijab, dari menjaga kehormatan diri, untuk lebih betah di rumah, menghindari ikhtilat berbaur dengan bukan mahram, dan yang lain sebagainya. Semua ini adalah menjaga kehormatan dan kemuliaan Anda, memuliakan Anda, yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala menjaga kesucian Anda. Bahwa seorang muslimah di dalam Islam adalah mutiara yang berharga, mutiara yang tidak dengan gampang-gampang dilihat, dipegang, dicoba, dan kemudian setelah mereka merasa tidak cocok dan sudah puas dengan apa yang mereka dapatkan, mereka buang dan lempar begitu saja. Bukan seperti itu wanita di mata Islam. Islam memuliakan wanita, menempatkan Anda sebagai mutiara yang sangat berharga. Dan cukuplah segala kerusakan moral, kerusakan kehidupan yang terjadi di negeri barat dan timur, yang kita melihat ini adalah akibat karena mereka tidak dekat dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk mereka. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika Anda membaca salah satu ayat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, atau membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berisi nasihat dan tausiah untuk muslimah, perhatikan ayat itu. Tadaburi ayatnya, perhatikan dan terima dengan penuh lapang dada. Karena yang Anda baca, yang Anda dengarkan, ayat yang Anda baca ini adalah yang Anda dengarkan dari kalamu Rabbil Alamin, dari firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakanmu. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita, kepada Anda kehidupan, penglihatan, pendengaran, perasaan, kekuatan, dan seluruh nikmat yang tidak bisa disamakan dengan nasihat siapapun yang pernah hidup di muka bumi. Karena perbandingan antara kalamullah dengan ucapan manusia selain Allah seperti perbandingan antara Allah dengan makhluknya. Dan kemudian sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih adalah ucapan dari manusia yang sangat sayang kepada kita, kepada umatnya, yang beliau sallallahu alaihi wasallam yang pernah salat, dalam satu salatnya, dalam salah satu malamnya, ruku dan sujud yang dipenuhi dengan air mata, dan beliau berdoa, Allahumma in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, jika engkau mengadab mereka, mengadab umatku, ya Allah, mereka adalah hamba-Mu. Ya Allah, jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau maha mulia dan maha bijaksana. Kana yarka'u biha wa yasjudu biha. Nabi sallallahu alaihi wasallam ruku dan sujudnya membaca ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam yang selalu mengingatkan umatku, umatku. Beliau sallallahu alaihi wasallam yang sekali waktu ketika di hari jatahnya Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah menyambut Nabi, menservis Rasulullah SAW dengan sepenuh hati, sampai beliau melihat bahwa Rasulullah SAW sedang bahagia. Dan biasa wanita ketika melihat suaminya lagi happy dan bahagia, ini saatnya mengajukan proposal. Saatnya permohonan dan permintaan disampaikan. Maka Aisyah pun mengatakan, ya Rasulullah, saya lihat kamu sedang happy, sedang bahagia. Boleh saya minta sesuatu ya Rasulullah? Kira-kira kalau di posisi Aisyah minta apa, Bu? Nabi SAW mengatakan, silahkan Aisyah, mintalah. Tolong doakan saya. Itu mintanya Aisyah, doakan saya. Karena dia tahu kedudukan manusia yang di depannya. Aisyah tahu kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang pintu langit tidak pernah tertutup untuk doanya.
Maka Nabi SAW mengangkat kedua tangannya. Beliau doa, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddamat min dhanbiha wa ma ta'akharat wa ma a'lanat wa ma asarrat. Ya Allah, ampuni dosa Aisyah yang lalu dan yang akan datang. Dosa-dosa yang dia lakukan terang-terangan dan yang sembunyi-sembunyi, ya Allah, maafkan semuanya, ampuni. Bagaimana kalau kita dapat doa itu dari Rasulullah SAW? Aisyah mendengar doa ini begitu bahagianya, saking bahagia dia tertawa bersyukur kepada Allah sampai keningnya nempel di paha Nabi SAW. Sampai keningnya menempel di paha Nabi. Nabi SAW bertanya, "Atusirrini min du'ai ya Aisyah?" Kamu bahagia dengan doa wahai Aisyah? Ya Rasulullah, engkau mendoakan agar diampuninya semua dosaku yang lalu dan akan datang, yang terang-terangan dan yang tersembunyi. Apa jawaban Nabi? Wallahi innahu la du'ai li ummati fi kulli salah. Demi Allah, itu adalah doaku untuk seluruh umatku tiap salat. Tiap salat Anda didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiap salat didoakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampuni dosa umatku yang lalu dan yang akan datang, yang terang-terangan dan yang tersembunyi. Kita didoakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan remehkan sabda beliau. Beliau sallallahu alaihi wasallam menginginkan baiknya Anda. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berpesan memerintahkan sesuatu, jangan pernah remehkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika melarang sesuatu, jangan pernah remehkan larangan ini, karena ini keluar dari lisan manusia yang sangat cinta kepada kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkorban di dalam hidupnya, diusir, diancam untuk dibunuh, diceraikan putrinya. Beliau terluka, kerabatnya mati dibunuh. Dengan beragam ujian yang beliau hadapi untuk Anda, untuk kita semua, agar Islam dan iman itu sampai kepada kita, agar kita beriman kepada beliau, agar kita selamat dunia dan akhirat. Dan setelah itu kita acuh tak acuh terhadap sabda-sabda beliau, terhadap ajarannya. Allah telah menegaskan di dalam surat An-Nisa ayat 65. Di dalam surat An-Nisa ayat 65 Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما." Maka sekali-kali demi Tuhanmu mereka tidak beriman. Sekali-kali demi Tuhanmu mereka tidak beriman, sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim terhadap apa yang kamu putuskan, terhadap apa yang terperselisih, kecuali mereka menjadikanmu sebagai hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan, dan kemudian mereka tidak mendapati penolakan dan ganjalan di dalam hatinya, serta mereka pasrah dengan sepenuhnya terhadap keputusanmu wahai Muhammad. Allah bersumpah dengan zatnya, sekali-kali tidak beriman kecuali mereka pasrah dan tunduk dengan ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mengamalkan sabda-sabda beliau adalah mengamalkan Al-Quran. Taat kepada beliau adalah bagian dari taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Sahih Bukhari dari hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, salah satu contoh tentang hal ini.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-washimat wal mutashimat wal mutanammisat wal mutafallijat lil husnil mughayyirat khalqallah. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat wanita-wanita yang ditato dan minta ditato, yang nato ataupun yang minta ditato, penatonya ya, tukang tatonya, dan juga yang minta ditato. Mereka yang mengikis giginya, di antara kebiasaan masyarakat jahiliyah, mereka membuat giginya satu dengan yang lainnya ada jaraknya, supaya itu menunjukkan cantiknya mereka. Yang dengan apa yang mereka perbuat, mereka merubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika hadis ini sampai kepada salah seorang dari Bani Asad, dia mendengar, namanya Ummu Ya'qub. Dia mendengar hadis ini, dia heran. Dilaknat. Menato saja, pakai tato gak boleh. Dia datang mendatangi Abdullah ibn Mas'ud. Dia mengatakan, wahai Ibnu Mas'ud, wahai Abu Abdurrahman, saya mendengar engkau melaknat wanita yang seperti ini dan seperti ini. Maka kemudian kata Abdullah ibn Mas'ud, malilah al'anu man la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana saya tidak melaknat siapa yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan itu ada di dalam kitabullah. Kemudian Ummu Ya'qub ini mengatakan, saya sudah membaca semua Al-Quran, tapi saya tidak mendapati apa yang kamu maksudkan ini. Di mana? Maka kata Ibnu Mas'ud, kalau kamu perhatian, kamu akan mendapatkannya di dalam Al-Quran. Yang mana? Apa kamu tidak membaca firman Allah di dalam surat Al-Hasyr ayat 7? Surat Al-Hasyr ayat 7, yaitu وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambil, kerjakan, lakukan, dan apa yang dilarang olehnya, berhenti kamu, tinggalkan. Juga Allah berpesan kepada ummahatul mukminin, kepada istri-istri Nabi, di surat Al-Ahzab ayat 34. Surat Al-Ahzab ayat 34. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Dan bacalah, ingatlah apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian dari ayat-ayat Allah dan hikmah. Maksudnya apa? Wahai ummahatul mukminin, wahai para wanita-wanita mukminah, wahai para pengidola ummahatul mukminin, bacalah Al-Quran, bacalah kitabullah, dan bacalah Al-Hikmah. Apa itu hikmah? Bacalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah hadis-hadis beliau. Ini Allah firmankan di dalam surat Al-Ahzab ayat 34. Dan terakhir, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kebahagiaan Anda sangat terikat dengan agama ini, sangat terikat dengan segala perintah, segala adab, segala kemuliaan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah letak kemuliaan seorang muslimah dan kesuksesannya. Jika Anda mencari kecantikan yang kekal dan abadi, perhiasan yang sempurna, yakini sebagaimana yang Allah firmankan, walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan itulah yang terbaik. Pakaian ketakwaan adalah yang terbaik. Itulah pakaian yang paling sempurna yang akan Anda pakai ketika Anda hidup, ketika Anda di alam barzakh, ketika Anda dibangkitkan dari kubur Anda nanti pada yaumul mahsyar. Libasut taqwa, sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-A'raf ayat 26.
Jika Anda mencari perhiasan, tidak ada perhiasan yang lebih baik daripada iman. Allah berfirman, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum." Namun Allah Subhanahu wa taala telah membuat kalian cinta terhadap keimanan dan membuat iman itu sebagai perhiasan yang indah di dalam hati-hati kalian. Di antara doa yang diajarkan kepada kita dari sebagian sahabat, yaitu berdoa, Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Atau juga dalam doa, Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, hiasilah kami ya Allah dengan perhiasan iman, dan jadikanlah kami ya Allah sebagai orang-orang yang pemberi petunjuk, yang mendapat petunjuk. Maka akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, iman dan takwa menjaga apa yang Allah perintahkan, menjaga segala pesan-pesan yang Allah sampaikan dan juga pesan-pesan Rasulullah SAW. Itulah kecantikan yang abadi, itulah kesempurnaan, keindahan yang sempurna, itulah kebahagiaan yang tidak akan pernah berubah status kebahagiaannya dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala membahagiakan Anda semuanya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal, silahkan Bang Zul. Barakallahu fikum Ustaz atas ilmu yang sudah disampaikan. Dan jamaah sekalian, kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Bagi yang ingin bertanya, tafadhol menuliskan pertanyaannya di kertas, dan juga insyaallah nanti di akhir sesi kajian bersama guru kita Ustaz Ali Hasan Hafizahullah Ta'ala akan ada 4 pertanyaan dari beliau ya, yang bisa jawab insyaallah akan mendapatkan hadiah. Ustaz izin membacakan pertanyaan yang pertama dari Ibu Ratna. Ustaz, Assalamualaikum Pak Ustaz yang dirahmati Allah, izin bertanya, wanita muslimah cermin sebagai hiasan dalam keluarganya, bagaimana untuk membentuk seorang wanita dan ibu yang soleha di zaman now atau zaman medsos? Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Secara global, secara pesan-pesannya telah disampaikan. Dan ketika Anda menyadari jalan yang benar dari jalan yang salah, maka berusahalah untuk istiqamah. Jika Anda menyadari bahwa sumber fitnah itu misalnya dari banyaknya dari medsos, sumber fitnah itu banyaknya masuknya melalui mata kita, maka jaga pandangan mata. Ya, ketika misalnya Allah Subhanahu wa taala ketika berpesan kepada laki-laki dan wanita, wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, dan juga wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Katakanlah kepada kaum mukmin laki-laki, hendaklah mereka menahan pandangan mata mereka. Katakanlah kepada wanita, hendaklah mereka menahan pandangan wanita, hendak pandangan mereka. Memang di zaman itu ketika ayat ini turun, fitnah terbesar adalah lawan jenis. Namun di zaman ini segala jenis fitnah itu meluap, karena memang di akhir zaman wa tadhhural fitan. Di akhir zaman itu semua fitnah itu nampak dan menonjol. Fitnah itu bukan cuma lagi lawan jenis, tapi menu makanan juga bisa jadi fitnah. Ya, tempat liburan juga bisa jadi fitnah. Produk baru yang baru muncul jadi fitnah. Beragam muncul fitnah, dan itu munculnya adalah dari apa yang kita lihat. Ketika kita sibuk melihat dan melihat, terus melihat bagaimana orang menjalani hidupnya dengan penuh kebahagiaan, mencoba produk baru, menu baru, resto baru, tempat wisata baru, dan yang lain sebagainya, maka bagaimana hati ini bisa jernih ketika kita terus hasad dengan orang lain, terus ingin seperti orang lain, sehingga membuat Anda menjadi seorang yang tidak pandai bersyukur. Jika kita melihat nikmat itu terhadap orang yang di bawah kita, maka itu akan membuat kita selalu pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin di antara resep yang paling bermanfaat saat ini bagi setiap muslim dan muslimah adalah belajar bersyukur. Belajar mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada Anda. Itu di antara kiat terbesar agar kita selamat dari segala jenis cobaan dan fitnah. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya.
Dan selanjutnya Ustaz, pertanyaan kedua. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Afwan Ustaz, izin bertanya, bagaimana memperbaiki akhlak kita terhadap anak-anak kita? Terus terang, jika menghadapi orang lain saya bisa berakhlak baik, tapi jika menghadapi anak-anak saya gampang emosi dan akhirnya tidak terkontrol seperti memarahi dengan kata-kata yang tidak baik. Syukran. Barakallahu fiik. Naam. Itulah di antara keindahan dinul Islam, bahwa ketika kita belajar tentang adab dan akhlak, ilmu ini bisa langsung segera kita bisa amalkan dan terapkan di hari kita belajar. Ketika Nabi SAW mengajarkan kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Kita hafal hadis ini, kita paham, kita dengar hadis ini. Namun seringkali kita khilaf, jatuh di dalam kesalahan. Kita tahu kita salah, kita tahu kita kesandung dalam kesalahan. Namun adalah baik ketika kita sadar bahwa kita melakukan kesalahan, sadar bahwa kita sedang melakukan kesalahan. Di situ ada upaya untuk memperbaiki. Maka ketika kita menyadari bahwa subhanallah, ana bisa bertutur kata yang baik kepada siapapun, tapi terhadap pasangan misalnya, terhadap anak, ana seringkali kesandung lisan ana. Maka di situ pelajaran, teguran buat diri ana. Jangan sampai, ya Allah, Allah aku berlindung kepadamu ya Allah. Jangan sampai aku menjadi orang munafik. Itu yang pertama. Kita berdoa meminta kepada Allah. Allah, ya Allah perbaiki lisanku, perbaiki hatiku. Anugerahkan aku akhlak yang mulia ya Allah. Berikanlah aku petunjuk kepada akhlak yang mulia ini, karena tidak ada yang memberikan petunjuk kepadanya kecuali Engkau. Dan lindungi aku dari akhlak-akhlak yang buruk ya Allah, karena tidak ada yang melindungiku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau. Jadi yang paling pertama, yang utama, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah akhlak yang baik, terutama terhadap orang-orang terdekat kita. Kemudian yang kedua, kita menyadari titik-titik kritis kita, batas-batas kritis kita. Ketika emosi itu tensinya 1 sampai 10 dan di saat ke-10 kita out of control, keluar ucapan yang tidak menyenangkan dan lain sebagainya, kita harus bisa mengukur, ya Allah ini sudah mulai masuk 6 nih. Ya, dari 1 sampai 10 masuk 6 nih. Jangan sampai masuk ke 7 sehingga masuk ke 10 tanpa kita sadari. Maka ketika 6, Nabi SAW bersabda, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Jika kalian sedang marah, diam. Diam. Namun terkadang ketika kita sudah memilih untuk diam, sebagian orang, biasanya istri dengan suami, suami dengan istri, suaminya sudah milih diam, dipancing terus untuk ngomong. Iya. Akhirnya bocor lagi. Iya. Atau sebaliknya pun demikian. Maka ketika sadar, oh suaminya lagi healing ini, lagi terapi terhadap dirinya sendiri, maka coba pahami, oh dia diamnya ini adalah supaya tidak sampai keluar dari kontrol yang semestinya. Jangan malah kemudian mancing dengan banting meja, banting piring dan lain sebagainya, yang akhirnya semuanya tidak terkontrol, wal'iyadzubillah. Jadi dua kiat, yang pertama minta pertolongan kepada Allah, dan kemudian sadari titik-titik kritis sifat buruk yang ada pada diri kita. Kalau kita menjadi, ya Allah ini sudah mulai kepancing, tahan, diam. Ikuti saran Nabi SAW, jangan ngomong apalagi ngomel. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Selanjutnya Ustaz, ini ada pertanyaan yang menarik Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan penjagaan dan kesehatan untuk Ustadz dan keluarga, panitia dan peserta Muslim Academy dan seluruh muslim dimanapun berada. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin bertanya, jika ada ikhwan yang sering bertanya perihal agama ke akhwat via sosmed maupun langsung, bagaimana yang seharusnya akhwat lakukan Ustadz? Tidak menjawab. Tidak menjawab Ustadz. Yeah. Baik. Di media sosial ikhwan sering menghubungi, akan tetapi kalau langsung ikhwan membatasi. Kalau di media sosial bermudah-mudahan, mohon nasihat untuk akhwat yang banyak digoda oleh ikhwan di sosial media, terutama via DM Ustadz. Allahul musta'an.
Nabi SAW melarang, bersabda, la yakhluwanna ahadukum bi imra'atin illa wa ma'aha dhu mahram. Janganlah salah seorang di antara kalian berduaan dengan yang bukan mahram, ya, dengan seorang wanita, kecuali wanita itu dengan mahramnya. Larangan ini baik bersifat fisik maupun non fisik. Maksudnya adalah berduaan secara fisik atau berduaan yang secara tidak fisik seperti di DM. Ya, ini semuanya dilarang oleh Nabi SAW karena itu pintu fitnah. Bahkan pintu fitnah medsos ini lebih besar daripada fisik. Karena bisa jadi ikhwan ini tadi lagi tebar jala. Ya, dia DM akhwat A, akhwat B, akhwat C, akhwat Z, akhwat A, aksen 1, dan terus demikian. Dia cari siapa yang merespon. Dan memang di antara fitnah adalah jika memang fitnahnya orang-orang fasik, maka dengan style yang model-model fasik. Fitnahnya orang-orang yang kajian, ya seperti orang-orang yang mirip-mirip kajian. Ya, antum tertariknya kepada siapa, akhi? Yang berpenampilan setengah telanjang atau yang berhijab syar'i? Ya godaannya sesuai dengan bagaimana setan. Oh, ini yang cenderungnya kepada ini, maka dia akan mencari yang mendekati. Ya, setan itu punya trik yang luar biasa. Untuk sebagaimana dalam kitab Talbis Iblis yang ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi, beliau menyebutkan kalau kecenderungan seseorang kepada agama, setan akan bukakan pintu-pintu yang kesannya baik untuk menjerumuskan orang itu kepada dosa yang paling besar. Bertanya-tanya rukun Islam, rukun iman, akhirnya ngajak ketemu dan akhirnya wal'iyadzubillah kepada perzinahan. Na'udzubillah. Jangan dijawab, bilang apa sudah nggak ada ustadz sehingga anda bertanya kepada seorang akhwat, ya ustadz apa sudah pada mati semuanya, sampai dia bertanya kepada seorang wanita dalam hal ini. Allahul musta'an. Jangan dijawab dan blokir, ya, jangan dijawab dan blokir. Allahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Jazakumullah khair. Selanjutnya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Ana ingin bertanya, apabila seseorang yang dulu saat sekolah sering menyontek dan mendapatkan ijazah yang bagus dari itu, kemudian dia pakai untuk melamar kerja dan lain-lain, apakah harta yang didapatkan halal atau haram? Dan bagaimana apabila telah bertobat, apakah tetap bisa memakai ijazah tersebut? Jazakallahu khairan ya Ustazi. Naam, barakallahu fik. Harta yang diperoleh ketika dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia melamar kerja dan bekerja, semua harta yang diperolehnya halal. Ya, semua harta yang diperolehnya halal ketika dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beda kalau dia tidak bertaubat. Ijazahnya bisa tetap digunakan. Tetap dipakai. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Baik Ustaz, ada dua pertanyaan yang semisal. Bismillah, semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz. Ustaz, Ana ingin bertanya, saya seorang karyawati, bagaimana agar termotivasi segera menikah di usia 30 tahun ini? Orang tua berharap saya segera menikah dan beberapa kali mengajukan calon ikhwan untuk ta'aruf. Jazakallahu khairan Ustaz. Yang mengajukan calon ikhwan orang tuanya atau? Orang tuanya Ustaz. Kalau orang tuanya, apa yang menghalangi Anda untuk menolak? Baik Ustaz. Kalau orang tuanya sudah mengajukan calon, apa yang menghalangi Anda ketika minta motivasi untuk menikah? Sudah ada calon dibawa oleh orang tuanya, apa yang menghalangi Anda untuk menolaknya? Ya, ketika Anda melihat bahwa pilihan orang tua ini, dia memilihkan yang terbaik, insya Allah orang tua biasanya, apalagi terhadap seorang putri, lebih perfeksionis ketimbang kepada seorang putra. Biasanya adalah seperti itu. Cenderungnya selalu melihat yang lebih baik dan mengarahkan untuk demi kebaikan putrinya. Wallahu a'lam bishawab. Secara fitrah adalah orang tua akan seperti itu. Dia tidak akan memberikan kepada putrinya calon suami yang di bawah level yang menurut dia di bawah level putrinya, apalagi jauh di bawah itu. Maka ketika Anda melihat orang tua Anda telah memberikan calon, ya, dan itu menurut orang tua Anda adalah orang yang baik, Anda istikharah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping istikharah mungkin Anda bisa musyawarah, ya. Di samping istikharah minta pilihan kepada Allah, maka yang kedua adalah musyawarah, diskusi, tanya. Ya, ketika Anda kurang kenal terhadap si ikhwan ini tadi, mungkin Anda bertanya kepada orang tua, dari siapa, dari mana Anda mengenalnya, bagaimana latar belakang agamanya. Dua, ketentuan bagaimana menilai seorang laki-laki. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid.
aw fasadun kabir. Jika datang kepadamu seorang laki-laki yang kamu ridhoi agamanya dan kamu ridhoi akhlaknya, maka segeralah menikahinya. Jika tidak, maka akan terjadi kerusakan, akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar. Agama dan akhlak, apa maksudnya? Apa bedanya? Kalau kalau agama adalah kaitan antara dia dengan Allah. Bagaimana akidahnya? Akidahnya ahlus sunnah, apakah ahlul bid'ah? Apalagi liberal misalnya. Ini agama. Tanya agamanya, akidahnya. Bagaimana ibadahnya kepada Allah? Di mana sholat 5 waktunya? Ini terkait dengan agama. Ya, apakah dia menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan benar atau tidak? Ini agama. Kemudian akhlak adalah interaksi dia dengan sesama. Lihat bagaimana muamalah laki-laki ini terhadap orang tuanya, terhadap ibunya. Kalau dia terhadap ibunya dia memuliakan, terhadap saudara perempuannya dia menghormati dan memuliakan, maka insya Allah jika Anda sebagai istrinya Anda akan dimuliakan. Ya, karena ini indikasi takwa bagi seorang laki-laki, bagaimana dia dengan Allah, bagaimana dia dengan sesama, bagaimana komitmen dia di pekerjaan. Ini terkait dengan akhlak. Kalau dia pengangguran, maka hubungan dia dengan sesama sangat buruk. Ya, dia malas bekerja. Bukan berapa penghasilannya, karena penghasilan ini adalah ketentuan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika seorang laki-laki memiliki komitmen bertanggung jawab, berusaha untuk mengemban rumah tangga, dia bertanggung jawab untuk mengemban rumah tangga ini, maka terima dia. Karena ini adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Idza ra'aitum man tardawna dinahu wa khuluqah. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqah. Jika telah datang kepadamu seorang yang kamu ridhoi agamanya dan akhlaknya, segera nikahkan. Di antara nasihat yang lain Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan, zawwijha man yattaqillah, in ahabbaha akramaha wa in abghadaha lam yadhlimha. Jika kamu ingin menikahkan putrimu, ketika beliau memberikan nasihat kepada seorang laki-laki yang bertanya, putriku banyak yang naksir. Nah, siapa yang saya berikan kepada putri yang layak terhadap putriku ini, yang mana yang layak saya berikan? Apakah yang Crazy Rich misalnya? Ya, ataukah yang bagaimana? Nabi kemudian Hasan Al-Basri mengatakan, zawwijha man yattaqillah, nikahkanlah putrimu dengan yang bertakwa kepada Allah. Kenapa yang bertakwa kepada Allah? Karena ketika suaminya sedang cinta kepada istrinya, akan dimuliakan istrinya tersebut. Dan ketika lagi kesal dan benci, tidak akan zalim. Ketika kesal dan benci, tidak akan zalim, karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum Ustaz. Selanjutnya Ustaz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Saya mau bertanya, apa hukumnya merias pengantin dengan bulu mata palsu? Dan bolehkah untuk istri merias diri dengan bulu mata palsu di malam hari saat perform di hadapan suami? Jazakallahu khairan. Harap tenang. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini pertanyaan harus diajukan kepada Dewan Fatwa. Bukan ana yang menjawab. Karena ana tahu ada 2 qaul di antara para ulama dan dua-duanya sangat kuat. Yang mengatakan haram, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengharamkannya karena merubah khalqillah, merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara para ulama yang membolehkan adalah misalnya Syekh Abdul Aziz Al-Turaifi hafizahullah, dia juga seorang ulama ahlul hadis. Dan beliau mengatakan tidak ada nas yang secara spesifik mengharamkan. Selama tidak ada nas yang mengharamkan dan itu tidak termasuk yughayyir khalqillah, merubah ciptaan Allah, karena jika yang dipasang ini tidak permanen, ya tidak merubah, karena ketika dicopot balik lagi. Ya, asal dan syaratnya ketika para ulama yang mengatakan boleh ini, syaratnya adalah jika tidak menimbulkan madarat bagi yang memakainya. Ya, jika tidak menimbulkan madarat bagi yang memakainya. Ini di antara syaratnya. Jadi jangan sampai misalnya karena ingin kelihatan bulu matanya panjang begitu, kemudian motong dari sapu itu dipakai supaya kelihatan panjang yang luar biasa. Ini tidak ada estetiknya sama sekali dan berbahaya. Wallahu a'lam bishawab. Ada 2 qaul dari para ulama. Saya tidak berani menjawab boleh atau tidak boleh, mungkin Dewan Fatwa yang akan akan ajukan kepada mereka supaya mereka menjawab akan hal ini. Barakallahu fiik. Baik, barakallahu Ustaz, jazakallahu khairan jawabannya dan semoga Allah memberikan taufik buat kita semua. Selanjutnya Ustaz, bismillah, assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah memberkahi Ustaz, para panitia dan seluruh peserta daurah hari ini. Amin. Amin.
Afwan Ustadz, bagaimana cara menumbuhkan sensitivitas kita terhadap manisnya ibadah dan buruknya kemaksiatan? Karena penyakit penuntut ilmu kebanyakan adalah hilangnya sensitivitas terhadap sensitivitas ini Ustadz. Merasa menuntut ilmu dan ibadah itu biasa saja dan kemaksiatan adalah hal yang wajar. Syukran jazakumullah khairan. Nah, yang paling mendasar untuk menjawab pertanyaan ini adalah ilmu tauhid, terutama asmaul husna, pelajari asmaul husna, pahami asmaul husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita semakin kenal Allah, kita akan semakin cinta kepadanya, semakin memuliakannya. Ana pernah mendapatkan suatu pertanyaan yang menurut ana sangat aneh, tapi qadar Allah, ada yang bertanya, ya Ustadz, bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu pertanyaannya. Bagaimana menumbuhkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Ana sampai bertanya, astagfirullahaladzim, ini manusia bertanya seperti ini? Anda bertanya kepada yang bersangkutan, afwan, jika ada seseorang selalu mengingat Anda setiap Idul Fitri, selalu ngirim parcel ke Anda tiap Idul Fitri, padahal ini kenalannya dulu lama sekali, namun tiap Idul Fitri menjelang Idul Fitri selalu ngirim parcel ke rumah Anda, bagaimana perasaan Anda terhadap orang tersebut? Kita akan respect, kita akan hormat, kita akan segan, dan mungkin kita akan cinta kepada si fulan. Masya Allah, dia sudah pisah jauh, anak sudah hijrah, sudah jauh dari dia, namun bahkan yang bersangkutan sudah meninggal dunia, dia berwasiat kepada kerabatnya, nak kirim parcel kepada si fulan, dan terus dikirimkan setahun sekali. Kita akan cinta kepada orang tersebut, memuliakannya. Bagaimana dengan Allah yang setiap nikmat ada pada diri kita darinya? Sekejap mata Allah stop dari rahmatnya, hancur seluruh alam semesta. Pernah Anda bersyukur kita di lantai 22 dan tidak goyang gedung ini? Apa jadinya kalau tiba-tiba goyang? Wal'iyadzubillah. Pernah mensyukuri nikmat Allah, jadikan bumi ini tetap di tempatnya, tidak seperti yang terjadi di Turki. Pernah bersyukur, alhamdulillah ya Allah, dengan mata yang bisa melihat, telinga yang bisa mendengar, lisan yang bisa berucap, jantung yang berdetak tanpa kita mengontrolnya, semua hormon dan apa yang ada dalam tubuh kita, kita berdiri dengan tegak, berjalan dengan baik. Kapan kita mensyukuri semua nikmat ini? Pemberian yang tidak pakai kita minta, pemberian yang kita tidak pernah memintanya. Maka untuk pertanyaan yang satu ini, apa caranya supaya kita semakin tetap mengagungkan syariat Allah dan takut akan azabnya? Cinta kepada Allah, kenal Allah dan mencintainya. Kalau kenal Allah dan mencintai Allah, sadar bahwa semua nikmat yang kita terima ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan terus mensyukuri semua kebaikan yang Allah berikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallah khairan. Selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dan mohon nasihat. Kami wanita begitu menyukai keindahan, dan ketika berkaitan dengan pakaian syar'i pun demikian Ustaz. Mohon nasihatnya tentang model pakaian syar'i yang benar bagi muslimah. Perhiasan seperti apakah yang sebaiknya dihindari? Apakah adanya hiasan seperti mutiara-mutiara ataupun kancing-kancing yang menarik dan tampak jelas ini masih diperbolehkan? Terlebih hiasan tersebut tidak tertutupi oleh khimar. Mohon nasihat dan mohon doakan kami Ustaz, jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Naam. Terkait dengan beberapa syarat dan ketentuan dari busana muslimah dijelaskan oleh para fuqaha, yang diantaranya adalah menutup seluruh aurat, menutup seluruh auratnya. Dan dikatakan menutup aurat bukan membalut aurat, beda ya. Ya, ada yang menutup tapi press body. Ya, ketika yang seperti ini bukan menutup aurat, menutup tidak membentuk tubuhnya, tidak tembus pandang, ya tidak tipis sehingga sampai tembus pandang, dan bukan merupakan pakaian yang libas syuhrah. Kalau di dalam bahasa sekarang mungkin yang pakaian yang eye catching, ya,
yang eye catching, yang membuat orang itu wow, keren banget nih baju. Ya, pakaian yang seperti itu yang membuat perhatian seseorang tertuju kepadanya. Pakaian yang seperti ini tidak boleh dipakai di luar. Warna, apakah harus berwarna hitam? Tidak harus berwarna hitam. Ya, tidak ada ketentuan warna spesifik yang dilarang di dalam syariat. Setahu yang anda tahu, wallahu a'lam bishawab. Ya, tidak ada larangan spesifik untuk pakaian wanita muslimah untuk warna. Tapi di antaranya tadi, jangan, kalau tadi pakaian tadi disampaikan bahwa ada mutiara-mutiaranya, ya, ada kancing-kancing yang berkilat. Misalnya kalau turun dari kendaraannya membuat mata orang silau, ya harus pakai kacamata gelapnya supaya tidak ini, yang seperti itu jangan dipakai keluar rumah terhadap suaminya saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Selanjutnya Ustaz, bismillah, assalamualaikum, izin bertanya, apakah seorang wanita yang sudah pernah berzina bisa menjadi muslimah solihah yang diharapkan umat dan keluarga? Taubat seperti apa yang harus dilakukan oleh wanita ini? Nah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Furqan, di akhir-akhir surat Al-Furqan, ketika menyebutkan tentang sifatu ibadur rahman, ciri-ciri ibadur rahman, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bilhaqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adhabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di antara ciri-ciri ibadur rahman, yaitu mereka yang tidak berdoa kepada Tuhan yang lain selain Allah, dan tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali yang benar, dan tidak berbuat zina. Dan barang siapa yang melakukannya, maka dia terjerumus ke dalam dosa yang besar. Dalam riwayat disebutkan Athama adalah salah satu lembah di dalam neraka Jahannam. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamah. Orang yang berbuat zina, orang yang membunuh atau berbuat kesyirikan, dilipat gandakan baginya azab pada hari kiamat. Yudha'af lahul 'adzab yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Dia akan kekal di dalamnya dalam keadaan dihinakan. Tapi ayat selanjutnya, illa man taba, kecuali orang yang mau bertaubat, wa amana wa amila amalan salihah, beriman dan beramal saleh, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, maka orang-orang itu akan Allah ganti dosa-dosanya dengan kebaikan-kebaikan. Wa kana Allahu ghafurar rahimah, dan Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Artinya, walaupun seorang muslimah dahulunya adalah seorang pezina sekalipun, ketika dia bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dia tinggalkan maksiatnya, dia bertaubat kepada Allah, dia mengisi sisa hidupnya dengan iman dan amal saleh. Dengan iman dan amal saleh, Allah bukan sekedar menghapuskan dosa-dosanya, tapi Allah menyebutkan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah mengganti dosa-dosanya dengan kebaikan-kebaikan. Catatan dosa itu dihapus oleh Allah, diganti dengan amal-amal yang tidak pernah dia lakukan. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Semoga Allah menerima taubat-taubat kita dan memasukkan kita ke dalam surga. Ya Arhamar Rahimin. Bismillah Ustaz, bagaimana kalau seorang wanita yang suaminya sudah meninggal tapi dia merasa banyak dosa pada suaminya dulu, padahal semasa hidup suaminya dia sudah berusaha menjadi istri yang baik. Bagaimana caranya supaya wanita itu merasa tenang hatinya dan tidak merasa berdosa pada suaminya yang sudah meninggal? Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Naam, alhamdulillah, sebagai seorang muslim kita bersyukur bahwa hubungan manusia dengan manusia yang lainnya, orang tua dengan anak, suami dengan istrinya tidak terputus, tidak berhenti dengan wafatnya di antara mereka. Misalnya seorang istri menyadari bahwa dia tidak mensyukuri suaminya dengan benar ketika suaminya masih hidup, dan ketika suaminya sudah wafat dia baru sadar bahwa dia telah berbuat zalim terhadap suaminya. Apa yang harus dia lakukan? Taubat kepada Allah, memohon ampun kepadanya, jaga wasiat suami,
Ketika suami itu meninggalkan wasiat berupa misalnya di antaranya adalah anak, peninggalan suami adalah anak. Didik anak itu menjadi anak-anak yang saleh dan saleha. Besarkan anak-anak itu dengan baik. Kemudian amal suami yang biasa dilakukan ketika suami masih hidup. Misalnya suami biasa sedekah, misalnya sedekah Jumatkah misalnya, ataukah suami biasa menjelang atau di bulan Ramadan biasa membiasakan untuk memberi buka puasa kepada orang-orang yang berpuasa di komplek, di dekat rumah, di musola, menyediakan kurma, menyediakan teh, kopi dan semisalnya. Kebiasaan baik yang pernah dilakukan oleh suami Anda ketika dia hidup, jaga kebiasaan-kebiasaan baik ini. Dan terus mendoakan suami. Doakan suami Anda yang sudah wafat, minta kepada Allah agar Allah mengampuni dosanya, memuliakannya, merahmatinya, menempatkannya di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum Ustaz. Barakallahu. Baik Ustaz, satu pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke kuis. Nah. 4 pertanyaan dari Ustaz insyaallah. 4 pertanyaan, hadiahnya yang mana Bang Zul? Itu Ustaz, ada buku ada 4 di hadapan Ustaz. Mohon izin Ustaz. Yang tebel-tebel nih, yang gede-gede. Nah Ustaz. Boleh ya? Baik Ustaz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Semoga Ustadz dan kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, bagaimana cara menjaga keikhlasan dalam menuntut ilmu? Karena seringkali niat saya ke kajian bercampur dengan keinginan untuk bertemu dan bercengkrama dengan teman-teman. Bagaimana menjaga keikhlasan di dalam thalabul ilm? Karena ketika hadir di majelis ilmu, niatnya bukan murni hadir majelis ilmu tapi janjian dengan temannya. Iya. Bercengkrama juga. Juga ada bazar di belakang, bukan? Salah satunya Ustaz. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Yang harus ditanamkan di dalam hati Anda, dalam hati kita semuanya, bahwa menuntut ilmu ini ibadah. Menuntut ilmu itu ibadah. Ibadah tidak akan diterima kecuali dipenuhi 2 syarat. Syarat ikhlas dan syarat benar. Ikhlas karena Allah dan benar adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niat ini harus dijaga dan memang menjaga niat ini termasuk hal yang paling berat, yang paling susah bagi siapapun. Kita mohon pertolongan kepada Allah agar niat kita terus diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun niat bertemu dengan saudara karena Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu bukanlah niat yang buruk. Itu bukan niat yang buruk, adalah niat yang baik. Kita bertemu dengan saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Ditemukan di tempat yang di sini disampaikan ayat-ayatnya, disampaikan sabda-sabda Rasulnya. Yang di sini kita tidak memperdagangkan dunia. Kita tidak membicarakan dunia. Kita insya Allah pertemuan ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka semua tadi niat-niatan yang karena ingin bertemu dengan saudara karena Allah, menyapa mereka, mengucapkan salam, mengetahui keadaan satu dengan yang lainnya, insya Allah ini termasuk bagian dari niat-niat baik yang ditujukan karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya, dan selanjutnya sesuai rencana Ustaz kita kuis. Ada 4 hadiah bagi 4 muslimah yang bisa menjawab pertanyaan dari Ustaz. Kita mulai dari sisi sini dulu ya Ustaz ya. Baik. Teman-teman panitia bisa dibantu dilihatin siapa yang paling dulu mengangkat tangannya ya. Baik, ini ada 4 hadiah. Ya. 1 buku tulisan Ustaz Muhammad Abduh Tuasikal Hafizahullah, judulnya Mahasantri. Ya. Kemudian 1 lagi buku terjemahan dari kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, tulisan Al-Imam Ibnu Jama'ah. Tadhkiratus Sami' ini buku terkait dengan adab menuntut ilmu, adab kepada guru, adab terhadap kitab dan buku, adab terhadap catatan, adab ketika tinggal di asrama santri, ya, ada di dalam kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Kemudian ada terjemahan kitab Bulughul Maram, subhanallah, yang ditahqiq dan takhrij Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan yang terakhir adalah kitab ringkasan Al-Bidayah wan Nihayah. Luar biasa. Nah, ana mau hadiahnya semua. Nanti bagi 2 amanah. Gitu, nah. Kasih jawaban pertanyaan yang susah. Pertanyaan pertama, ana kasih yang ringan-ringan saja supaya hadiahnya tidak berhenti lama di depan ana. Baik Ustaz. Di dalam hadis Jibril disebutkan tentang Islam, iman, ihsan. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6,
Yang ana tanyakan rukun ihsan ada berapa dan apa saja. Silahkan yang panitia menunjuk dan memberikan mic-nya. Ibrahim. Nama ibunya siapa? Bentar. Ini anaknya namanya Ibrahim, ibunya Maria Siapa Maria namanya? Kiptia. Benar, sahih. Jaga suaranya waktu. Nah, namanya Ibrahim, ibunya adalah Maria Al-Qibtiyah. Lahir di kota Madinah dan wafat di kota Madinah. Sekarang ada berapa hadiah lagi? Masih 2 hadiah lagi. Bisa pinjem ya? Nah, 2 lagi. Baik, situ lagi. Tidak apa-apa, Bu. Biar di sana juga. Biar di sana lagi. Nah, sekarang tentang sirah, masih tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sebutkan nama mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia dan suaminya ketika masih kafir provokatornya orang-orang musyrikin di perang Badar dan Uhud. Namun dia menjadi mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling duluan itu yang perempuan ya, ibu istrinya. Jadi yang perempuan, mertua perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh yang ini. Enggak tahu. Jawab perkara. Hindun. Barakallahu fiik. Hindun binti Utbah radhiyallahu anha. Akhirnya dia menjadi seorang wanita mukminah dan setelah dia beriman dan masuk Islam, dia menghadiri di setiap jihad bersama para sahabat, bahkan bersama putranya ketika hijrah, ketika jihad untuk Fathu Syam, untuk menguasai negeri Syam. Hindun binti Utbah ikut mengawal putranya Muawiyah bin Ibn Abi Sufyan untuk ikut berjihad ke negeri Syam radhiyallahu anha. Barakallahu fiik. Pertanyaan terakhir, sebutkan nama seorang sahabiyah yang suami pertamanya Ja'far bin Abi Talib, suami keduanya Abu Bakar As-Siddiq, suami ketiganya Ali bin Abu Talib. Wanita yang sama, satu wanita, 3 sahabat, suaminya semuanya ahlul jannah. Pertama Ja'far bin Abu Talib At-Tayyar radhiyallahu an, meninggal dinikah dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kemudian yang ketiga setelah meninggal dunia dinikah dengan Ali ibnu Abi Talib radhiyallahu an. Siapa nama sahabiyah ini? Dia yang memandikan jenazah Fatimah ketika meninggal dunia radhiyallahu anha. Silahkan. Asma. Sudah jawab tadi? Silahkan jawab. Asma binti Uwais. Asma binti Umais. Barakallahu fiik. Uwais. Bukan Uwais, Umais. Asma binti Umais radhiyallahu anha. Baik, sudah selesai. Ana tambahkan satu kisah sedikit. Tunggu dulu. Siapa lagi? Terkait dengan Asma binti Umais radhiyallahu anha. Nasibnya Asma nanti di surga dengan siapa? Kholas. Hah? 3 suaminya ahlul jannah. Asma pernah terjadi dialog
antara putranya Asma dari Abu Bakar dan putranya Asma dari Ja'far. Putranya Asma dari Ja'far mengatakan, abi khairu rijali qaumi, abahana yang terbaik, kata anaknya Ja'far bin Abi Thalib. Anaknya Abu Bakar mengatakan, la, abi yang terbaik, abahana yang terbaik. Ibunya sama, ibunya Asma binti Umais. Ali bin Abu Thalib ngelihat perdebatan dua putra ini tadi yang saling membanggakan abahnya masing-masing. Maka Ali memanggil istrinya, memanggil ibunya dua anak ini. Wahai Asma, putuskan perselisihan di antara kedua putramu ini. Yang satu mengklaim abahnya yang terbaik, yang satu menganggaplah abahnya yang terbaik. Maka Asma binti Abi Bakar berkata kepada anaknya Ja'far, abuka sayyidu syababi qaumihi. Ayahmu adalah pemimpin pemuda kaumnya. The best. Pemuda terbaik. Pemuda terbaik di zamannya, di kaumnya adalah Ja'far bin Abu Thalib. Kepada anaknya Abu Bakar, Asma berkata, abuk sayyidu rijali qaumi. Lelaki dewasa terbaik dari kaumnya adalah Abu Bakar. Nah sekarang Ali yang gigit jari. Saya di mana? Kalau pemuda terbaik Ja'far, lelaki dewasa terbaik Abu Bakar. Gantian Ali yang protes kepada Asma binti Abu Bakar. Ya Asma, kalau Ja'far lelaki syabab terbaik dari kaumnya, hadza rajul terbaik di kaumnya, wa ana apa? Saya apa yang saya dapatkan? Kata Asma binti Umais, kamu dapat saya. Baik, ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ustaz, ini bisa dikasih bukunya? Boleh, kasihkan Oke. bukunya. Berikan. Syukran Ustaz. Afwan. Kesalahan Terima kasih, sedikit Ustaz. dimaafkan. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.